Ikhwatul iman rahimakumullah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijelaskan oleh sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan tentang satu kejadian yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, yang mana nanti dari kejadian yang dialami oleh Rasul dan para sahabat ini kemudian akan menjadi patokan bagi kita tentang ungkapan dan istilah yang kemudian nanti dikenal dengan istilah arkanuddin atau rukun-rukun agama, yang tentu saja terkait dengan rukun-rukun agama yang nanti akan disebutkan. Ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita pahami, mengingat tidak sedikit orang-orang yang sudah mengenal istilah dan ungkapan yang dimaksud, namun dalam penerapannya kadang-kadang seringkali keliru. Nah, oleh karena itu kita perhatikan hadis yang dimaksud. An Umar ibnul Khattabi, dari Umar ibnul Khattab. Qala, dia berkata, bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Ketika kami tengah berada di satu majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, iz tala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu sawadi sya'ri. Tiba-tiba muncul seorang lelaki yang berpakaian putih bersih dengan rambut yang hitam lebat. Makanya diungkapkan dengan ungkapan iztola'a, menunjukkan tidak diketahui terlebih dahulu sebelumnya. Tiba-tiba sudah berdiri saja di depan pintu, Pak. Diungkapkan oleh Umar bin Khattab, la yuro alaihi asarus safari wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak terlihat bekas dia mengadakan perjalanan. Kenapa dikatakan demikian? Sebab kalau di wilayah padang pasir saat itu, apalagi saat mereka berkendaraan akan nampak bekasnya, apalagi bajunya putih, yang disebut debu itu ada saja menempel. Ini tidak terlihat. Artinya menunjukkan bahwa orang itu orang dekat. Tapi dikatakan orang dekat oleh Umar ibnul Khattab diungkapkan wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Disebut orang jauh teka tingali tapakna. Disebut orang dekat eueuh nu wawuh, Pak. Makanya wajar kalau kemudian diungkapkan dengan ungkapan iztola'a, tiba-tiba muncul. Bahkan rasa kaget mereka belum hilang,
Dijelaskan oleh Umar bin Khattab, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, sehingga menyender, ada yang mengatakan beradu lutut, ada juga yang menerangkan duduk berdampingan, sehingga antara lutut dia dengan lutut Rasulullah itu beradu, menunjukkan begitu dekat duduknya. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, kemudian dia meletakkan telapak tangannya pada paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk dipegang paha Rasul itu. Jadi bertambah kekagetan para sahabat itu. Sudah datangnya tiba-tiba, tidak diketahui dia siapa. Kemudian dia duduk bersama dengan Rasulullah, yang itu tidak biasa dilakukan oleh para sahabat. Kemudian dia berkata, wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian dia menjelaskan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian Rasulullah menjelaskan yang disebut dengan Islam itu adalah, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum Ramadan dan haji ke Baitullah jika mampu mengadakan perjalanannya ke sana, yang kemudian nanti dikenal dengan istilah rukun Islam. Kemudian dia berkata lagi, kata Umar ibnul Khattab dijelaskan terlebih dahulu, olah dia menyatakan sadaqta, benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami merasa heran, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Jadi terus Pak, berurutan rasa kaget para sahabat itu, termasuk Rasulullah. Apalagi setelah dia mengetahui, dia bertanya tentang Islam, dia membenarkan, dia yang bertanya, bahkan dia yang mengiyakan, menunjukkan bahwa dia bertanya bukan karena ketidaktahuan, tapi dia bertanya itu untuk menegaskan, untuk meyakinkan tentang apa yang ditanyakan, atau mencari sandaran begitu. Ola fa akhbirni anil iman, kemudian dia berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang apa itu al-iman. Maka qala, Rasul menjawab, antu binabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang disebut dengan al-imanu itu adalah, yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, dan kepada hari akhir. Juga beriman kepada ketentuan Allah, apakah itu yang baik ataupun yang jelek. Artinya menerima qada dan qadar dari Allah. Dan pernyataan Rasul ini yang kemudian hari
disebut dengan rukun iman. Qala, dia mengatakan lagi, sodaqta, benar. Artinya dia pun tahu. Qala, kemudian dia berkata, fa akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Qala, kemudian dia Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang disebut dengan ihsan itu adalah engkau ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia, Allah, itu melihat kamu. Olah, kemudian dia berkata lagi, fa'akhbirni anis saati, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Qala, maka Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Qala, kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, kalau demikian adanya, beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Tanda kiamat itu seperti apa? Qala, Rasul menjelaskan, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Tanda-tanda kiamat itu diantaranya, kata Rasulullah, apabila seorang hamba perempuan dia sudah melahirkan, apabila seorang hamba perempuan sudah melahirkan tuannya, kemudian engkau melihat orang yang tidak memakai sandal, tidak memakai pakaian, kemudian dia itu gembala, seorang gembala, dan orang-orangnya sudah berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Pas saya bangunan tepa di sini sudah bagus, ada lagi, terus begitu berlomba, ingin semuanya nomor satu. Maka kemudian setelah itu dikatakan oleh Umar bin Khattab, summan tolako palabistu madian. Jadi sudah selesai bertanya, dia itu kemudian berlalu saja. Datang tiba-tiba, pulang pun tiba-tiba. Sekalipun bukan istilah sekarang, datang tidak diundang, pulang tidak diantar, bukan itu Pak. Jadi kekagetan Rasul dan para sahabat terus gitu. Tidak diberi kesempatan untuk berpikir terlebih dahulu siapa orang ini. Jadi tiba-tiba suman tolako, dia kemudian berlalu pulang. Palabistu malian, dan meninggalkan kami dalam keadaan terheran-heran gitu. Summa qala li, kemudian Rasulullah bertanya kepadaku. Dalam riwayat lain dijelaskan, setelah dia keluar, Rasul memerintahkan sahabat, tolong kejar orang yang barusan. Kemudian dicari, setelah dicari ternyata tidak ada jejaknya Pak. Ke depan tidak ada, ke kiri ke kanan juga tidak terlihat. Maka lapor, tidak ada wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, baru dia mengatakan kepada Umar ibn Khattab, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'ilu, kamu tahu tidak siapa yang bertanya barusan? Jadi Rasul baru menyadari dengan perantaraan seperti itu kejadian tersebut. Qultu, kata Umar bin Khattab, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Ola, kemudian kata Rasulullah, fa innahu Jibrilu, dia itu Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang agama kalian. Baru saja terbuka
Satu hal yang wajar datang tiba-tiba, tidak diketahui siapa orang itu, dari mana dan lain sebagainya, kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang ternyata pertanyaan itu sudah diketahui sendiri oleh orang yang bertanya. Ternyata dia itu adalah Jibril alaihi salam. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, pelajaran yang dapat diambil dari hadis yang ini. Ada 3 hal pokok yang ditanyakan oleh Jibril kepada Rasulullah, apa? Yaitu tentang al-islamu, al-imanu, dan al-ihsanu. Apa yang disebut dengan Islam, apa yang disebut iman dan ihsan, di mana ketiga istilah ini kemudian oleh para ulama disebutkan sebagai arkanuddin, rukun dalam beragama. Kan kalau yang disebut dengan rukun itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dalam satu pekerjaan atau dalam sesuatu. Seperti halnya rukun sholat, di mana dalam rukun sholat itu, dalam satu sholat ada yang disebut rukun dan ada nanti yang disebut syarat ya. Kalau syarat itu adanya di luar pekerjaan dan sebelum pekerjaan, itu syarat. Tapi 2 hal yang terpisah. Seperti kalau orang sholat itu syaratnya apa, Pak? Kali lagi, syarat sahnya sholat adalah bersih dari hadas. Bukan berwudu. Sebab ada ya apa yang disebut dengan hadas yang tidak bisa dihilangkan dengan wudu. Mandi, berwudu, dan tayamum. Nah, itu nanti akan menjadi salah satu syarat yang menentukan sahnya sholat. Sebut saja wudu. Wudu itu bukan sholat, sholat juga bukan wudu, tapi antara sholat dan wudu 2 hal yang berkaitan. Di mana keberadaan orang yang bersih dari hadas menjadi syarat sahnya sholat. 2 hal yang berbeda. Nah, nanti dalam sholat itu sendiri ada yang disebut rukun, di mana yang disebut rukun ini adanya di dalam pekerjaan, menyatu, tidak bisa terpisahkan. Sehingga nanti kalau hilang saja salah satu rukun dari pekerjaan itu, ada kemungkinan, Pak, Bu, bisa membatalkan dan bisa merusak. Kan kalau syarat yang harus ada tidak boleh tidak dalam sholat itu, dalam satu gerakan, dalam satu rakaat, apa? 1 takbiratul ihram, 2 membaca Fatihah, 3 ruku, 4 apa, Bu? I'tidal, sambil berdiri. Awas, bukan berdiri ya. Ketika orang dari ruku kemudian bangkit, bukan berdiri, i'tidal. Makanya istilahnya juga i'tadala qa'iman, i'tidal sambil berdiri. Sebab nanti ada istilah bukan i'tidal, tapi ini mah qa'iman. Qa'iman itu berdiri. Cirinya apa? Nanti harus baca lagi Fatihah. Seperti nanti dalam kejadian salat gerhana, insyaallah tanggal 9 ya akan terjadi. Nah, itu ketika setelah ruku kemudian ini bukan i'tidal tapi qa'iman, makanya harus baca Fatihah lagi. Nah, itu istilah yang membedakan, sehingga membedakan sikap yang harus dilakukan. Kemudian sujud, setelah sujud i'tidal sambil duduk. I'tadala jalisan istilahnya juga. Duduk di situ bukan duduk dalam arti yang kita paham, tapi
ini adalah istilahnya i'tidal sambil duduk. Kenapa? Karena ada i'tidal sambil berdiri. Kemudian sujud lagi. Itu dalam satu rakaat. Tidak boleh tidak ada, harus ada. Hilang saja bisa membatalkan rakaat itu atau juga menjadikan tidak sah salatnya karena tidak sempurna. Sedangkan iftitah kan sunat, tapi itu pun menjadi rukun, tapi tidak kemudian membatalkan, hanya merusak saja keutamaan salat. Seperti baca dalam ruku, bacaan dalam sujud, itu merupakan rukun tapi yang hukumnya sunat. Nah, makanya nanti yang disebut rukun ini, jika salah satunya tidak ada, terutama antara al-islamu dan al-imanu, maka ini akan menjadikan rusaknya orang dalam beragama. Bisa juga membatalkan orang beragama. Makanya apa yang disebut dengan Islam? Kalau kita melihat ungkapan jawaban Rasulullah, Islam itu ternyata merupakan beragama dari sisi dohiriyah. Jadi Islam itu beragama secara lahiriah yang terlihat oleh mata. Sedangkan al-imanu itu adalah beragama dari sisi qalbiyah atau ruhaniyah, tidak bisa dilihat oleh mata. Makanya kalau kita perhatikan ya, ungkapan dari Rasulullah yang disebut Islam itu adalah beragama secara dohiriyah, semuanya memang demikian. Apa? Menyatakan 2 kalimat syahadat dohiriyah, mendirikan sholat dohiriyah, mengeluarkan zakat, saum Ramadan, haji ke Baitullah, semuanya itu dohiriyah. Sedangkan yang disebut dengan iman itu qalbiyah, membenarkan dan mendustakan pekerjaan lidah atau hati, Pak, hakikatnya hati. Makanya membenarkan, meyakini apa? Yaitu Allah sebagai Tuhan satu-satunya, Muhammad sebagai utusannya. Kemudian meyakini kitab, malaikat, rasul, hari akhir, qada dan qadar, itu semuanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan hati. Makanya timbul persoalan, kalau demikian iman dan Islam itu sama atau beda? Kalau demikian kita itu iman dulu, Islam dulu, Pak. Kan? Iman dulu, Islam dulu, Pak. Dua nana. Kenapa? Karena iman dan Islam itu ada yang mengatakan sinonim, hanya beda pekerjaan. Artinya iman itu qalbiyah, Islam itu lahiriah. Dan galibnya secara lahiriah yang terlihat oleh kita itu gambaran hati seseorang. Makanya kan sering diungkapkan ya, wah, ibu itu tadi kelihatan malu. Yang malu itu siapa, Pak? Hati. Dari mana dia bisa mengatakan ibu itu malu? Terlihat dari wajahnya, ya. Nampak merah mukanya, menunjukkan bahwa antara hati dan dohiriyah itu adalah dua hal yang beriringan, tidak bisa dipisahkan. Makanya nanti ketika terjadi apa yang ada dalam hati dan apa yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang berbeda, bukan satu hal yang gampang. Dalam hati A, pekerjaan B, itu bukan gampang, Bu, Pak. Itu harus latihan, harus biasa. Dan menurut biasa mah barang bohongnya jual ke cirinya, Bu. Jual ketinggali, wah si bapak itu cenah bohong, si ibu itu bohong. Dari mana? Lihat saja mukanya. Tuh. Bahkan ini nanti dipelajari oleh orang-orang sehingga menjadi ilmu tertentu.
Sampai-sampai kan ketika ada orang bicara, ketika ada orang diinterogasi, bisa menyimpulkan, wah dia bohong. Apa? Ketika ngomong lihat saja gerakan tangannya, lihat saja gestur tubuhnya, itu kan semuanya dipelajari. Mun siga ibu mun ditaros, Bu, suruh bapak teh aya keneh saya sabalanja teh. Dalam mun teu biasa mah sok Bu, da moal langsung aja bapak tuh. Lama itu Bu jawabnya. Mau mengatakan aya keneh sesa, itu gamis ngagupayan gitu. Mau dikatakan habis, ada, kan bimbang, terlihat dari gestur tubuhnya. Tapi karena ternyata gamis lebih menarik dibanding bapak gitu, akhirnya mengatakan habis gitu. Besoknya ditanya lagi, Bu, sisanya masih ada, sekarang agak cepat dari yang kemarin gitu, habis. Bahkan satu saat belum ditanya udah ngomong, sudah habis Pak, katanya gitu. Padahal mau nambah lagi bapak itu kan. Nah itu menunjukkan bahwa antara qalbiyah dengan lahiriah tidak bisa dipisahkan. Sehingga nanti ibu bapak yang Allah muliakan, pada saat terjadi antara qalbiyah dan dohiriyah, antara iman dan Islam itu tidak seiring, tidak sejalan, maka ini ada kemungkinan akan merusak beragama seseorang dan ada kemungkinan membatalkan agama seseorang. Makanya kalau saya melihat dari hadis yang ada ini, bagi kita itu antara iman dan Islam merupakan dua hal yang tidak boleh terpisahkan. Kenapa? Sebab nanti kalau al-imanu dan al-islamu terpisah, nah ini akan terjadi apa? Sehingga nanti ada orang itu ya mukmin ya muslim. Kenapa? Karena apa yang dia yakini terlihat dari pekerjaan yang dia wujudkan. Itu mukmin dan muslim. Tapi satu saat akan terjadi ada orang dia itu mukmin tapi tidak muslim. Seperti apa? Mukmin tidak muslim itu. Yang mukmin tidak muslim itu orang yang yakin akan sesuatu yang ditentukan Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, 100% tidak meragukan, tapi pekerjaan bertolak belakang. Nuk itu disebutna mukmin teu muslim. Kenapa? Secara qalbiyah dia yakin, tapi secara dohiriyah, secara badaniyah ternyata seperti orang yang tidak yakin. Itu no mukmin tapi tidak muslim. Tapi satu saat ibu dan bapak akan terjadi kebalikan justru. Apa? Muslim tapi tidak mukmin. Artinya tuntutan yang ada di dalam agama secara umum terlihat oleh orang dilakukan. Dia terlihat sholat oleh orang banyak, dia terlihat saum oleh orang banyak, bahkan dia ikut mengeluarkan zakat, bahkan tidak mustahil ikut berangkat ibadah haji. Tapi apa yang dia lakukan dalam arti pekerjaan tersebut bukan dorongan keimanan. Kenapa? Karena adanya kepentingan. Seperti kita baca dalam sejarah menaklukkan para penduduk Indonesia itu kesulitan dulu. Apa? Oh ternyata mereka melawan karena keyakinan, penjajahan itu dilarang dalam keyakinan. Akhirnya bagaimana? Seorang yang pandai dalam membaca strategi Snukhogronya itu akhirnya dia kan belajar agama. Bahkan sampai ke Mekah segala Pak. Tapi bukan untuk meluruskan Islam, iman seseorang, tapi justru untuk merusak iman dan Islam seseorang. Akhirnya dia tahu gitu.
Nah, senuku gurunya itu belajar Islam, terlihat melakukan pekerjaan Islam bukan karena keyakinan, karena ada kepentingan. Sebab keislaman dia itu bukan dorongan keimanan. Makanya jangan heran kalau kemudian nanti ada orang yang mukmin tapi tidak muslim, atau muslim tidak mukmin. Makanya dalam agama akan berubah sebutannya. Orang mukmin tapi tidak muslim, fasik disebutnya. Orang muslim tapi tidak mukmin, munafik disebutnya. Ketika seseorang dia mukmin tapi tidak muslim, ini hanya sebatas rusak dalam beragama. Tapi kalau orang yang muslim tidak mukmin, ini batal beragamanya. Iya kan? Dia lakukan sholat bukan karena yakin, tapi ada kepentingan. Dia bergabung dengan orang yang saum bukan karena keyakinan, tapi karena kepentingan. Sehingga jangan heran gitu kan, kalau satu saat kita melihat ada orang yang biasanya gitu, jangankan masuk Pak, jangankan bergabung, sepertinya lewat saja tidak mau, melihat saja enggan. Ngeliwat ke masjid gitu kan, karena motor. Tiba-tiba sekarang ikut bergabung di kopea, baju koko, pakai sorban, disarung, berkerudung sekarang, menutup. Wah, cenah geus kiamat geus deukeut, sadain pemilu geus deukeut. Gitu. Nah itu kan secara dohiriyah gitu kan. Nah itu mungkin saja muslim tapi tidak mukmin gitu Bu, gitu ya. Nah makanya nanti bagi kita keimanan dan keislaman itu harus seiring. Mungkin kebanyakan orang mukmin tapi tidak muslim, rusak ini mah. Tidak kemudian menjadi kafir, berbeda dengan orang yang muslim tapi tidak mukmin, ini mah batal agamanya. Nah, oleh karenanya nanti ketika mukmin dan muslim sama beriringan, maka yang seperti inilah yang nanti disebut ihsan. Jadi kalau iman dan Islam bersama, tidak ada perbedaan, maka yang seperti ini disebutnya ihsan. Sehingga orang itu ketika melakukan sesuatu, dia tidak akan gegabah. Sesuai tidak dengan keyakinan saya. Bukan berarti berbeda dalam melakukan. Dari sisi yang berkaitan dengan khilafiyah, bukan. Saya melakukan ini berbeda tidak dengan akidah. Diperintah tidak oleh Allah, tidak dicontohkan tidak oleh Rasulullah. Hati-hati Pak, Bu, melakukannya. Kenapa? Karena dia ketika melakukan meyakini itu gambaran keimanan, dan ketika dia melakukan dia yakin senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata salatna ge moal asal, saumnya juga tidak asal-asalan. Senantiasa dia akan kembalikan kepada keyakinannya, akan dia kembalikan kepada aturannya, karena dia yakin apa yang dia lakukan senantiasa dipantau, dilihat, dan akan diminta pertanggungjawaban. Makanya wajar kalau tadi yang disebut dengan ihsan itu apa? Anta'budallaha, kamu beribadah kepada Allah. Yang mana saja itu? Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat. Fa'ilam takun tarahu, sekalipun kamu tidak melihatnya, tapi fa'innahu yaraka, kamu tetap yakin dia Allah melihat kamu. Kalau orang bekerja ditunggu oleh pengawas, dia itu akan sungguh-sungguh atau leha-leha Bu? Sungguh-sungguh ditungguan kieu Pak. Ya. Si pekerja itu wah ada pengawas, akan dinilai. Karena dia yakin bahwa pekerjaan itu nanti ketika baik mendapatkan penghargaan, maka satu saat
ketika tidak ada pengawas pun dia akan bekerja tetap seperti itu. Kenapa? Karena baik dan tidaknya pekerjaan akan terlihat dari hasilnya. Makanya sekalipun dia tidak melihatnya, tetap saja fa innahu yaraka. Wah, cenah teu katingali kade aya CCTV aya nama tuh. Nah, oleh karena itu, ibu bapak yang dimuliakan Allah, 3 ungkapan tadi, iman, Islam, dan ihsan, inilah 3 rukun dalam beragama. Kalau hilang salah satunya akan menyebabkan batal atau menyebabkan hanya sebatas rusak. Kalau al-imanu hilang, maka batal beragama seseorang. Kalau Islam tidak nampak, hanya sebatas rusak beragama seseorang. Nah, makanya tentu saja 2 ungkapan, 2 istilah yang sering kita dengar, iman, Islam, ketika kita tuangkan bersamaan keduanya, nuk itu nanti yang disebut dengan ihsan. Adapun dengan hal-hal yang lainnya di sini, kalau kita lihat alur dari kejadian, Jibril ditanya oleh Rasul, bukan berarti Jibril tidak tahu. Artinya boleh bertanya tentang satu hal yang kita sudah tahu, hanya sebatas untuk menegaskan dan menguatkan. Jadi muntas terang bu, yang lebih yakin bertanya kepada orang yang lebih paham, tanyakan untuk meyakinkan bahwa apa yang dia pahamkan itu benar. Itu tidak persoalan. Makanya kan sering ada ya orang ketika dalam satu pengajian atau dalam apa saja, pertanyaannya selalu sama pak. Kadang-kadang ya Ustadz iya tanyakan, ada Ustadz ini tanyakan sarua. Ternyata dia itu bukan untuk menegaskan, nungguan sugan aya jawaan sarua jeung kahayang gitu. Nah ini yang tidak boleh. Sugan we Ustadz ieu mah cenah sarua gitu, tanyakan lagi, tanya kabeh sarua gitu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Artinya boleh bertanya sesuatu yang sudah diketahui. Kemudian dari hadis ini juga dapat kita pahamkan, diantaranya adalah ternyata Rasul sekalipun tidak tahu wujud atau bentuk malaikat yang sebenarnya. Rasul tidak tahu Jibril itu seperti apa. Dia baru mengetahui itu Jibril setelah tidak ada. Pertanyaannya, Jibril itu bentuknya seperti laki-laki yang diceritakan di sini? Bukan. Apakah seperti bayang-bayang ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama? Juga bukan. Hanya yang jelas malaikat dengan izin Allah bisa berubah wujud, bentuk sesuai dengan di mana dia berada. Data mustahil bu, ayeuna ge aya malaikat. Tidak mustahil, bahkan menyerupai seseorang. Karena disebutkan di sini demikian. Hanya yang jadi persoalan kita tidak tahu. Mata ulah sok dikira-kira bu. Kenapa? Aduh, kemarin waktu saya ibadah umroh, ibadah haji, saya ditolong seseorang, bajunya bersih, putih, asep, cenah geulis gitu. Pas ditinggali geus teu aya siga nama malaikat. Eta di mana siga nama malaikat? Kan seringkali begitu. Sudah saja, begitu saja kejadiannya gitu. Jangan kemudian ditamahan bu. Dongengkeun deui ku putrana, nambahan deui sakalimat terus we ka dituna teh. Akhirna kesimpulan si ibu anu ketika umroh bertemu malaikat. Gitu kesimpulanna teh. Pan jadi salah gitu. Jadi Nabi juga tidak tahu, bahkan bu, berkaitan dengan kejadian yang akan datang, malaikat pun tidak mengetahuinya. Anu pangpayuna lamun ayeuna kaluar ti masjid ieu nu pangheulana dicabut nyawa saha Pak? Salulah abdi we. Tuh. Kan tidak ada yang tahu. Malaikat yang mencabut nyawanya pun dia tidak tahu, Bu. Jadi keterangan siapa yang harus meninggal sekarang besok tidak. Jadi bagaimana itu nungguan? Nungguan perintah saja dari Allah.
mun ayeuna mah nungguan itu SOP na seperti apa ngan kabayang cenah eta nyebut di jalan logam nyebut deui ka marga cinta wah bolak-balik malaikat urang PLN ge Bu mareuman bumi tara kaunggal bumi jadi itu jepret katanya. Jadi oleh Allah sudah diprogram gitu kan. Manusia saja bisa begitu, apalagi yang menciptakan manusia. Mun tapi cenah eta kabayang we, nu tugas diup sangkala dina bade kiamatnya Pak. Geus kieu we teh ajeuna nyekelan terompet gitu. Tong sok dibayangkeun nu lain bayangkeuneun Bu lah. Eueuh dalilna gitu. Dalam arti seperti apa itu urusan gaib. Kita cukup seperti para ulama, seperti dinyatakan kullun min 'indi rabbina, semua dari Tuhan kami. Kita tinggal amanna, kami mengimani. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, seueur keneh mun di korehan mah Bu gitu. Kita cukupkan saja sampai di sana dulu. Mudah-mudahan tiga istilah yang pokok tadi, iman, Islam dan ihsan, ini bisa seiring sejalan kita wujudkan dalam bentuk kehidupan sehingga akan senantiasa mewujudkan kehati-hatian. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.